بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Saya Dr. Mahmud Asfur dari Gaza, Kota Khan Yunis. Alhamdulillah sudah S3 di jurusan Usuluddin, Aqidah dan Hadith. Alhamdulillah. اليوم إن شاء الله نتكلم على عجالة، لأن في الغالب الناس عندهم العمل. إن شاء الله نبين أهم الأمور الجديدة في غزة. Pada hari ini insya Allah kita akan coba menceritakan terkait kabar-kabar terbaru terkait hal-hal penting yang saat ini terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini. نتكلم عن أمرين، الأول الماء في غزة، الماء في غزة. Insya Allah kita akan menceritakan tentang dua hal hari ini. Pertama, tentang bagaimana kondisi air di Gaza. ممكن نحن نجد الماء هكذا ونشرب الماء بكل سهولة، ونجد الماء للغسل ونجد الماء للوضوء والماء متوفر عندنا. هذا الكلام ينطبق على من كان في خارج غزة. Mungkin hari ini kita dapat menemukan air yang tersedia pada kehidupan kita sehari-hari, air untuk diminum, air untuk mencuci, air untuk berwudu, untuk saling mensucikan, untuk membersihkan sesuatu. Tetapi hal ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Gaza. ولكن أسرتي في غزة أخبروني كيف كان يجد الماء. Tetapi saudara-saudara beliau, keluarga beliau yang ada di Gaza mengabarkan beliau bagaimana keadaan hari ini, bagaimana cara untuk mendapatkan air. في أول ما بدأت الحرب في غزة، عندما بدأت الحرب في غزة Pada hari pertama ketika awal mula terjadinya peperangan di Gaza, كان فصل الشتاء وكان المطر ينزل. ketika itu dalam musim yang paceklik dan sangat membuat orang-orang kesusahan dikarenakan kelaparan dan susah mendapatkan air. في بداية الحرب كان الناس يشربون الماء المالح من البحر. Pada awal-awal mula peperangan, orang-orang Gaza, rata-rata orang-orang dari sana itu meminum air mata dari laut. وكانوا ينتظرون نزول المطر ويضعون الدلو والوعاء الذي للطبخ حتى يجمعون الماء ويشربوا الماء. Dan juga pada hari-hari awal peperangan itu orang-orang di Gaza mereka itu menunggu turunnya hujan sehingga mereka selalu menyediakan ember-ember ataupun juga wadah-wadah yang mana mereka gunakan untuk mengumpulkan air-air dari hujan itu. بل إن أحدهم رأى الأطفال يجمعون الماء من الأرض. هناك بقعة مثل الحفرة تجتمع فيها مياه المطر، فإذا توقف المطر أحضروا قطعة من القماش فوق الدلو وجمعوا بالإسفنج الماء وجعلوا يخرجون منه التراب حتى يجدوا ما يشربون. Dan juga kalau ketika hari-hari lainnya anak-anak kecil yang ada di Gaza itu mencari air itu sampai ke lubang-lubang tua seperti sumur-sumur itu atau seperti lubang. Di situ mereka coba gali, mereka coba cari sampai menemukan ada air di dalamnya. Dan kalaupun tidak ada air, tapi mungkin tanahnya itu seperti lembab atau apa, itu akan mereka peras dengan tetesan-tetesan air dari tanah itu dia akan mereka minum. Saking susah mendapatkan air di Gaza hari ini. والآن في شمال غزة، لأن غزة شمال وجنوب، الناس لا يجدون الماء أصلا. Dan hari ini lebih tepatnya di Gaza sebelah utara itu sudah tidak ada sama sekali air, benar-benar tidak ada sama sekali. كيف يعيشون؟ من أين يأتي الماء؟ Kira-kira bagaimana orang-orang yang ada di Gaza itu bisa hidup sedangkan tidak ada air di sana? العرب تركوهم ولم يساعدوهم. Bahkan orang-orang Arab pun juga meninggalkan mereka dan tidak membantu mereka. والحقيقة في هذا المقام أتقدم بالشكر لأندونيسيا حكومة وشعبا وأناسا ومساجد، لأنهم ما تركوا فلسطين أبدا، هم وماليزيا. Dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih besar terutama kepada Indonesia karena telah memberikan bantuan kepada
dan selalu ada bersama memberikan bantuan-bantuan dari masing-masing dari tempat-tempat lainnya, termasuk juga bersama saudara dari negara Malaysia. إذا أردنا الجواب فقد جاء من طفل عمره 7 سنوات. Dan kalau kita ingin mendapatkan suatu jawaban, kita harus mendapatkan jawaban itu dari salah seorang anak kecil berumur 7 tahun. أثناء سقوط المطر بدأ هذا الطفل يجمع في الدلو والماء ويقول أيها العرب أيها المسلمون إن تركتمونا فإن الله لا يتركنا وإن الله لا يتركنا أبدا فهو يعيننا. وفي هذا المقام في الحقيقة يعني أنا من فلسطين وأنا من مدينة خان يونس. العرب تخلوا عنا وقد يسأل سائل لماذا، ولكن أهل إندونيسيا وماليزيا مرة أخرى كلها لم يتخلوا عن أهل فلسطين ولم يتركوهم. Ketika anak kecil itu mengumpulkan air menggunakan ember, mereka orang anak kecil itu berteriak mengatakan, wahai Arab, kalau sesungguhnya Allah meninggalkan kami, maka sesungguhnya Allah akan meninggalkan engkau. Dan apa yang terjadi hari ini, saudara-saudara kita di Palestina, terutama yang dari Khan Yunis, yang tidak mendapatkan air di sana, mereka tahu saudara-saudara hakiki mereka yang ada ketika mereka sedang kesusahan, yaitu kita yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, maupun tidak pernah meninggalkan saudara kita ada di Palestina sama sekali sampai hari ini. والآن الحمد لله بالتبرعات يعني ومن أولها وأكثرها، يعني لو نظرنا في التبرعات في فلسطين ستجد أن أكثر من 70% من بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والأدوات الطبية هي من إندونيسيا لوحدها، أكثر من 70%. Dan bahkan ternyata suatu fakta mengalir dari Palestina, bahwasanya bantuan dari Palestina, donasi untuk Palestina, 70% dari donasi yang datang ke Palestina itu datang dari Indonesia, berupa sekolah-sekolah, masjid-masjid dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. أصلا إندونيسيا بنت المستشفى التخصصي الإندونيسي الذي دمره اليهود في بداية الحرب. Dan bahkan salah satu fasilitas yang di Indonesia yaitu rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, yang mana saat ini sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi pada hari awal-awal peperangan. كان الإنسان أو الشخص من غزة إذا أصيب بمرض وأراد أن يصنع عملية جراحية وجب عليه أن يغادر من غزة ويدفع أكثر من 10,000 دولار للطائرة وللتذكرة وللفيزا وثمن عملية. لكن إندونيسيا حينما رأت أن أهل غزة بحاجة إلى متخصصين ومستشفى، هذه المستشفى أكثر من 10 سنوات كانت تقدم العمليات الجراحية في داخل غزة مجانا للناس. Hari ini orang-orang di Gaza, mereka kalau misalnya terkena penyakit, kalau mereka terluka, mereka itu harus sesuai untuk melakukan pengobatan. Mereka harus mencoba keluar dari Gaza, membayar tiket sekian ribu dolar, lalu harus membuat visa, menyiapkan uang untuk pengobatan lainnya. Tetapi dengan rumah sakit yang ada di Gaza, yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza, yang sudah 10 tahun lebih ada di sana, mereka memberikan fasilitas kesehatan yang gratis untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. وقد بنوا مسجد استقلال إندونيسيا الكبير في مدينة خان يونس في منتصف غزة، وبنوا مئات المدارس والمساجد في، لا سيما هناك مسجد في قريتي اسمه مسجد القصاب. Dan juga orang-orang di Indonesia telah membangun banyaknya masjid-masjid, terutama masjid Istiqlal yang ada di Gaza, dan juga ada ratusan sekolah-sekolah lainnya, dan juga salah satu masjid yang ada di kampung beliau bernama Masjid القصاب. Masjid Al-Qassam. هذا المسجد بنته إندونيسيا وماليزيا طابق واحد، سترالتاي طابق واحد، دمره اليهود. إندونيسيا قالت سأقوم ببناء طابقين، بنوه طابقين، دمره اليهود. إندونيسيا قالت سأبنيه 3 طوابق، بنته 3 طوابق، الآن هدم. إندونيسيا الآن تستعد لبناء 4 طوابق، وقالت لليهود كلما هدمتم مرة سنزيد طابق. كان مسجد أصبح مسجد ومكان لشفاء الناس، أصبح هذا المسجد مكان للتحفيظ. الحمد لله إندونيسيا لم تترك هذا المسجد، وهذا مثال بسيط. Orang-orang Indonesia, kita yang telah membangun masjid-masjid yang ada di Palestina, ada salah satu masjid di Indonesia itu yang sudah masjid
Masjid Istiqlal yang merupakan masjid dengan 2 lantai itu telah dihancurkan oleh orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh pihak-pihak dari Indonesia terhadap orang Yahudi, bahwasanya setiap kalian menghancurkan masjid itu, kalau itu masjid 2 lantai yang dibangun oleh Indonesia dan Malaysia bersama, maka kami akan bangun masjid dengan masjid 4 lantai. Begitu pun seterusnya. Setiap kalian hancurkan masjid itu, akan kami tambah lantai selanjutnya menjadi tingkatan yang makin tinggi. Dan di masjid-masjid itu bukan cuma tempat sholat, itu tempat-tempat orang, tempat-tempat medis, itu tempat-tempat anak-anak melakukan tafsir, tempat-tempat orang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, bukan cuma tempat ibadah semata di Palestina. Dan itu adalah bentuk syukur yang begitu besar dikarenakan Indonesia tidak pernah meninggalkan sekalipun Palestina. وإن سأل سائل هناك الكثير، هناك مساجد ومدارس ومستشفيات. نتكلم عن المدارس. المدارس هدمت جميعها، لم تبقى أي مدرسة في غزة. هدم اليهود جميع المدارس لأنهم يعلمون أن هناك جيلا يحفظ القرآن ويصلي في المسجد ويتعلم في المدرسة سيكون مجاهدا محررا للمسجد الأقصى، فلذلك هدموا المساجد أو المدارس. Dan kita coba bicara kedua terkait tentang sekolah. Sekolah-sekolah yang ada di Palestina, yang ada di Gaza hari ini sudah dihancurkan seluruhnya, tidak ada yang tersisa satupun. Dikarenakan orang-orang Yahudi ini mereka tahu bahwasanya akan ada pasukan yang mana pasukan ini mereka menghafal Quran, mereka datang ke masjid-masjid, mereka sekolah, mereka belajar dengan baik, maka mereka akan menjadi pembebas Masjid Al-Aqsa kelak. Dikarenakan orang tahu Yahudi itu tahu akan hal ini, maka mereka hancurkan sekolah itu seluruhnya tanpa sisa, dan akhirnya orang-orang ini belajar di masjid-masjid. والآن أنا يعني تجولت مع مؤسسة أصحاب اليتيم، فنظرت بعيني أنهم يقيمون حوالي 60 أسرى للأيتام، بل إنهم في غزة من باب إعادة العلم وتعليم الأطفال. الآن الحمد لله مؤسسة صحابة يتيم بدأت ببناء مدرسة من الخيمة، من القماش، ويتعلم بها SD من صف أول حتى الصف السادس، وهذا من الجهد المبارك. وقد قامت يعني المؤسسة بتوزيع الطعام والشراب واللباس والخيام. الآن بدأنا يعني نؤسس في مدينة خان يونس مدرسة ابتدائية من القماش حتى يبدأ الأطفال بالدراسة مرة أخرى. Dan hari ini di Gaza, teman-teman dari sahabat yatim yang sudah ada di Gaza hari ini, itu sudah menciptakan kurang lebih 60 asrama untuk tempat tinggal anak-anak yatim yang ada di Gaza hari ini. Dan juga terkait madrasah-madrasah, terkait sekolah-sekolah, juga sudah dimulai diadakan namanya pembangunan sekolah ulang menggunakan tenda-tenda. Dan salah satunya ada di dalam daerah Khan Yunis yang mana oleh kami sahabat yatim itu sudah dibuat lagi sekolah mulai dari SD, SMP, SMA untuk melakukan kembali ulang sekolah, diadakan kembali sekolah di daerah Khan Yunis dengan menggunakan tenda-tenda yang ada. لا نتركهم مع الفيديو ثم من عنده سؤال. Video في آخره. الآن فيديو ثم سؤال. طيب. Bisa. أخبر الناس. الفيديو Insya Allah nanti bakal kita tampilkan video dan juga nanti insya Allah bakal kita ada kesempatan buat tanya jawab nanti. Nggak bisa tertampil. طيب من عنده سؤال يعني؟ Baik, mungkin Bapak Ibu untuk efisiennya waktu, mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab terlebih dahulu kepada Syekh Mahmud. Mungkin untuk 2 pertanyaan pertama, silakan untuk mengangkat tangan dan mengajukan soal terkait kabar saudari dari Palestina. Ada dari Bapak yang ingin memberikan pertanyaan terkait Palestina? Ada, silakan. Dari Ibu. Gratis. Ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait saudara-saudari dari Gaza? Silakan. Dari adik-adik boleh. Dari ibu ada? Silakan Bu. Baik.
Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. كيف طريقة الإساءة ليس جدي ولذلك أنا نسبت إلى فلسطين المساعدة في فلسطين. طيب هناك عدة طرق. بارك الله فيك يا أختي، أخبرها بارك الله فيك. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ibu. هذا من أهم الأسئلة، كيف نساعد فلسطين ولماذا العرب لا يساعدون فلسطين؟ Ini adalah suatu pertanyaan yang amat sangat mendasar, sangat sering ditanyakan juga. Bagaimana cara kita bisa pergi ke Palestina dan kenapa orang Arab Palestina malah tidak ke Palestina langsung? أقول لك وللجميع أنتم تساعدون فلسطين. Kami sampaikan kepada ibu dan juga seluruh jemaah bahwasanya kalian semua telah ikut serta membantu Palestina. أنا فلسطيني لا يمكن أن أدخل أي بلد عربي، ممنوع. لكن أنا ليست تقول تفضل. Beliau sebagai orang Palestina itu tidak bisa masuk ke negara-negara Arab lain, itu dilarang. Tetapi kita di Indonesia kita malah membuka gerbang untuk datangnya saudara-saudara kita Palestina. في أي بلد عربي ومسلم إلا إندونيسيا وماليزيا لا يمكن أن أتكلم وأكلم الناس وأعلم الناس وأعطي محاضرة. أنتم تساعدون فلسطين. Di negara-negara Arab lain, negara-negara Muslim lain, kami orang-orang Palestina itu tidak bisa masuk dengan mudah, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dakwah seperti ini. Cuma ada di Malaysia dan Indonesia yang dapat memberikan kesempatan untuk kami melakukan sampai dakwah, melakukan ceramah-ceramah terkait bagaimana kabar kita yang dari Palestina, terkait kabar yang dari Palestina hari ini. بل إن في الأردن هناك فلسطيني افتتح مطعما اسمه 2 أكتوبر نسبة إلى هذه الحرب المجيدة التي لأجل الأقصى. الشرطة في الأردن قامت باعتقال الرجل ووضعه في السجن وإغلاق المطعم. Dalam kata dari Palestina hari ini terkait في يوردانيا di Jordania terkait mulai dari 7 Oktober kemarin itu juga sudah banyak orang-orang Palestina yang masuk ke sana, tapi malah akhirnya ditangkap, dipenjarakan. كيف نساعد؟ الجواب كالآتي. Bagaimana cara untuk memberikan bantuan kepada Palestina? Maka jawabannya الأول أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن لم يستطع الصلاة في المسجد الأقصى يعني في فلسطين والمسجد الأقصى فليرسل له زيتا يضاء به، أي يعين أهله على الصبر والثبات سواء بالمال أو بالطعام أو بالشراب. Jawabannya seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang belum dapat datang untuk pergi ke Masjidil Aqsa, maka setidaknya dapat memberikan bantuan berupa minyak atau berupa apapun bantuan dapat diberikannya, berbentuk baju, pakaian, harta benda, uang dapat kita kirimkan untuk saudara-saudara kita, memberi bantuan untuk mereka yang ada di Gaza hari ini. والأهم من المال أن نعلم أبناءنا والجيل القادم أن فلسطين أرض المسلمين، وأن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وأن فلسطين والمسجد الأقصى هي حق للمسلمين، وأن واجب الدفاع والقتال والجهاد من أجل فلسطين ليس واجب على أهل فلسطين وحدهم، إنما على المسلمين أن يتحدوا من أجل فلسطين. يجب أن نعلم أبناءنا أن ليس هناك هيكل سليمان، يجب أن نعلم أبناءنا أن فلسطين هي أرض الأنبياء، أن الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده، أن أهل فلسطين أرض حق، فإن أهل الفتن قد ملأوا الدنيا وبدأوا يتكلمون ويتطاولون على المجاهدين، فوجب علينا أن نعلم الجيل القادم ونركز في تعليم النساء والرجال، لا سيما أن النساء هم اللاتي يعلمن الأطفال في البيوت ويربون التربية من الأم، فلذلك وجب علينا وجوبا عظيما أن نعلم الجيل القادم، وهذا هو الأهم، أن فلسطين أرض المسلمين، وأن فلسطين والمسجد الأقصى للمسلمين جميعا، وهي حق تاريخي. Dan ada yang lebih penting lagi daripada menjadikan harta benda ataupun
bantuan donasi di sana. Yang lebih penting lagi itu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Palestina itu adalah negara Muslim, tanahnya kaum Muslim. Yang bahwasanya di Palestina itu bukanlah permasalahan antara orang Palestina saja, tapi itu adalah permasalahan yang harus dibela oleh seluruh umat Muslim di dunia. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada di sekolah-sekolah, kepada mereka masih kecil, ajarkan bahwasanya di Palestina itulah tanahnya para nabi. Di sana ada kerajaan Nabi Sulaiman, di sana ada banyak lahir para nabi-nabi besar. Di Palestina juga ada kiblat pertama umat Muslim. Ajarkan sehingga muncullah para calon pasukan-pasukan pembela Palestina di masa depan. Agar kita ajarkan terus kepada anak-anak ini agar mereka sadar bahwasanya yang kita lakukan hari ini itu adalah bentuk pembelaan kita kepada Palestina. Bukan cuma bentuk pembelaan kepada Palestina saja, tetapi bentuk sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Muslim. وتعلمنا من أهل إندونيسيا شيئا لم نكن نعرفه، مقاطعة اليهود في طعامهم وشرابهم وبضائعهم. في مكة ستجد كوكاكولا، ستجد KFC، ماكدونالدز، ستجد طعام اليهود. لكن والله في هذه الأرض الطاهرة أنا فلسطيني عرفت المعنى الحقيقي للمقاطعة، فأنتم تساعدون فلسطين وبارك الله فيكم. Dan kami orang-orang Palestina itu mendapatkan pelajaran besar dari kita yang ada di Indonesia. Bagaimana terkait cara kita mau boikot orang-orang Yahudi, terkait makanan, terkait minuman, terkait apapun. Kita sudah banyak melakukan boikot di Indonesia. Berbeda dengan hal di daerah lain, di negara Arab masih bisa ditemukan ada Coca-Cola, ada KFC, ada McD dan lain sebagainya. Tetapi di Indonesia kita benar-benar tahu bagaimana bentuk boikot hakiki, sehingga kita bisa memberikan donasi terhadap pendanaan kepada mereka Yahudi untuk melakukan genosida di Gaza. يعني وفي الأخير لا سيما أهل بادان، أهل مينكاباو، من أعظم الأمثلة في التاريخ. مثلا الفرات لا يوجد في بادان لأن الصين تقتل المسلمين. وجزاكم الله خيرا على وقوفكم مع أهل فلسطين. Dan terakhir, terutama untuk daerah Padang di Minangkabau itu terkenal bahkan tidak adanya Alfamart, tidak ada apa, sehingga tidak mudah masuk produk-produk Unilever dan lain sebagainya. Maka beliau menyampaikan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan syukur kasihan kepada semua yang sudah berkontribusi di dalam hal ini. Soal akhir. Baik, untuk soal kedua ada. Baik, dari dulu. Boleh tiga. Tiga. Tigo. Cie dua. Waalaikumsalam. Wahyu. هناك خبر عن المصطلح الذي جاء إلى الفصل لا يستطيع أن يدخل شيء كيف ذلك؟ نعم سأفصل هذا بالتفصيل. أعطيني لابتوب. لابتوب. طيب المساعدة على نوعين. لا soal ثاني. soal ثاني. السؤال الثاني أسمع تفضل. soal ثاني. هناك خبر أن جاء مساعدة من السعودية العربية في فلسطين. Arab Saudi tidak bantu Palestina, لا يساعدون. تمنزيون. أول شيء المساعدة، تفضل. المساعدة على نوعين. المساعدة على نوعين. مساعدة تكون Gak bisa, tadi udah dicoba di sini. mencoba. Gak bisa. mencoba lagi. Dicoba. طيب المساعدة نوعين. المساعدة الأولى التي تأتي من الدول بالشاحنة الكبيرة وهي لا تدخل، حتى الطعام والشراب فسد. الآن بربتاس الحدود ما بين مصر وفلسطين هذا صغير، يعني 50 متر، صغير ليس كبير. تقريبا 10,000 شاحنة تحمل 1,000,000 طن وزيادة من الطعام. الشمس تفسد هذا الطعام ولا يدخل، لأن اليهود يغلقون الطريق بين مصر وفلسطين. أصلا قبل أن يغلق اليهود مصر لم تدخل أصلا الطعام والشراب إلا برشوة.
Jadi betul, memang terkait jadinya pembatasan terhadap masuk atau ke Palestina ke Gaza lebih utamanya. Dikarenakan di Gaza itu kan ada pembatasan dan jarak antar gelombang pembatasan itu pun tidak terlalu besar, itu cuma 5 meter kurang lebih. Jadi ada jadi dua jenis bantuan. Pertama bantuan dari yang begitu besar dari negara-negara besar itu yang susah masuk, yang membawa jutaan ton bantuan makanan itu yang susah untuk masuk ke Gaza, dikarenakan dihalangi oleh orang-orang Yahudi. Dan kurang lebih itu ada lebih dari 10.000 bantuan yang sudah ditahan oleh orang-orang Yahudi saat ini. يعني مثلا الجيش المصري هذا أنا أقوله ولا أخاف، يعني سأخبركم بشيء من دون خوف. Ada juga salah satu berita terkait perbatasan yang dibatasi oleh Mesir tadi itu. Sebenarnya orang-orang di pasukan-pasukan tentara yang di Mesir itu bukan mereka takut kepada Yahudi, tapi ada hal yang akan dilakukan terkait hal ini. Bisa kita udah nyoba. خلاص Bayi ini aja. Kita mau diganti. الجيش المصري لكل شاحنة تدخل يأخذ 160 مليون روبية رشوة حتى يدخل الطعام لأهل غزة. Pasukan Mesir itu untuk dapat meloloskan bantuan kemanusiaan ke Gaza itu mereka ada mengambil pajak untuk bagaimana memasukkan bantuan ke Gaza. Itu kurang lebih ada sekitar 100 jutaan untuk dapat memasukkan bantuan ke Palestina per bantuannya. شاحنة واحد ستترك لما 150 juta. Satu truk itu 150 juta untuk dapat masuk memberikan donasi ke Palestina. untuk حتى يدخل هذا. الأمر الثاني أن الطعام يدخل فاسد في أغلبه. الخيمة تدخل يعني من دون أن تكون فاسدة لأنها ليس طعام، لكن الطعام أكثره فاسد. Dan juga ketika makanan itu bisa masuk, bantuan itu bisa masuk itu sudah rusak, sudah kadang luas sebagai Bisa besarnya. ditampilin di sini. Dan juga termasuk tenda-tenda yang disiapkan itu juga sudah rusak baru ketika sampai bantuannya. طب كيف ندخل المساعدات؟ كيف صحابة يتيم بنت مدرسة؟ كيف وزعت القربان؟ هذا السؤال. Dan bagaimana teman-teman dari sahabat yatim bisa memasukkan bantuan yatim sampai? Bagaimana sahabat-sahabat yatim bisa membagikan kurma di Gaza, bisa mendirikan tenda? Itu adalah suatu pertanyaan lain juga. الأمر سهل والتوفيق من الله، فإن المؤمنين مع موسى عليه السلام قالوا فرعون من خلفنا والبحر من أمامنا، قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Israel terdahulu. Itu ketika ditanyakan, wahai Musa, bagaimana kita ketika ini Firaun ada di belakang kita, di depan kita ada lautnya, bagaimana kita akan selamat? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Musa berkata, sesungguhnya tidak, dikarenakan Allah ada bersama kita. الموضوع سهل، هناك تجار يملكون المال في غزة، نحن نعطيهم المال في الخارج ونأخذ منهم المال في غزة ونشتري ما هو موجود في غزة من خيام من طعام من شراب ونعطي الفقراء ونعطي الناس ونوزع الطعام والشراب. يعني بالأمس الحمد لله سنوزع طعام 50 خروف، 50 من الخروف يعني دوبة و10 من البقرة كبيرة. أدخلنا المال عبر التاجر، هذا التاجر يريد أن يخرج ماله إلى خارج فلسطين ونحن نريد المال داخل غزة، نأخذ منه المال في غزة ونعطيه المال خارج فلسطين فقط. هذا سهل وهذا من التيسير من الله عز وجل. Dan bagaimana terkait bantuan yang bisa masuk itu benar-benar menggunakan relasi para penjual, para pedagang dari Gaza. Jadi mereka menggunakan hak pribadi mereka untuk membeli barang-barang itu sehingga masuk ke Gaza itu baru bisa disebarkan. Dan juga apabila kemarin di Gaza itu sudah ada bantuan berupa komsunnya. 50 من الخروف بالأمس، Ada 50 ekor domba, 10 من البقرة، 10 من البقرة. كيف نشتريها؟ نأخذ المال في غزة وهذا المال نقضي juga فيه. ada 10 ekor sapi untuk kurban. Itu bagaimana kira-kira bisa masuk ke Gaza? Jadi bagaimana caranya? Itu yang harus dilakukan negosiasi dari para pedagang-pedagang yang mendapat relasi keluar sehingga mereka beli, mereka masukkan ke Gaza. Dan itu pun kalau mudahkan jalannya, itu salah satu bentuk. طيب سؤال آخر. Baik, pertanyaan sebelumnya. Kami mendengar
yang paling aktif itu Arafat. Tapi kami mendengar kalau sebelumnya ada orang yang sakit akan dievakuasi itu dipalaki oleh Mesir. Apakah itu masih terdengar? سمع خبر عن أكبر حفل في الوفاة وسمع هناك خبر عن المريض لو كان سيذهب من الغزة لازم أن يدفع إلى مصر. طيب، أنا زوجتي وأولادي الاثنين احتاجوا إلى 390 مليون روبية رشوة حتى يخرجوا. يجب أن الشخص الواحد إذا أراد أن يخرج، إذا كان مريضا يدفع رشوة للجيش الأسري تقريبا 80 مليون. إذا كان إنسان غير مريض يدفع 130 أو 120 مليون. فعلا هكذا يجب علينا الدفع. فلذلك أنا منذ سنة كاملة أريد أن أحضر أسرتي، لا يمكن، لأن جيش مصر لا يريد إلا برشوة. هذا من دون إذن تنقل إندونيسيا، من دون طائرة، من دون فيزا. هذا لوحده لمصر الشخص الواحد 130 مليون روبية. Beliau dan juga istrinya serta dua anak beliau itu untuk keluar dari Gaza itu membayar kurang lebih 300 juta untuk keluar doang. Itu belum untuk visa, belum untuk paspor, belum untuk tiket atau lain sebagainya. Itu buat keluar doang bayar ke Mesir. Dan juga betul kalau untuk orang sakit itu diminta bayar juga kurang lebih 130 juta. Dan itu ya belum untuk pengobatannya, belum untuk lainnya. Dan itu merupakan bentuk pajak dari pasukan Mesir. رشوة مكلبة سواء. Suap bahasanya. طيب، السؤال لماذا مصر لا تساعدنا ولماذا العرب تركونا؟ Nah, pertanyaannya kenapa Mesir tidak ikut membantu dan malah sekarang akan meninggalkan Palestina? النبي أخبرنا أنه في آخر الزمان سيتركنا العرب، وقال ستكون الطائفة الصابرة المنتصرة في فلسطين في المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. فنصبر اليوم على الغربة وعلى ما يرى أبناؤنا وأهلنا في غزة، ولكن هنيئا لهم الجنة بإذن الله عز وجل، فقد وعدهم الله بها. فإن الليل بغزة أفضل من ليلة القدر. ونقول النبي قال لا يضرهم من خذلهم، يعني إذا تركهم كل العرب هم يقاتلون حتى آخر مجاهد ولا ينتظرون النصرة إلا من الله. مثل إبراهيم لما قذف في النار عليه السلام جاءه ملك جبريل وملك الجبال قال أما منكم فلا أريد المساعدة، إن المساعدة تكون من الله. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتعسل لهم لا نريد منهم شيئا والنصر إنما هو وعد من عند الله. Indonesia. Dan terkait kenapa Mesir tidak ikut membantu Gaza, itu saya sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan datang keadaan di mana orang-orang tidak ikut membantu Palestina, tidak membantu Gaza, tetapi yang akan datang suatu pasukan yang mana pasukan ini yang akan nanti membantu kebebasan Gaza, membantu perjuangan yang ada di sana. Sehingga hari ini malam-malam yang ada di Gaza, yang ada di Rafah itu bahkan lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Di kanan saat itu mereka diuji. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka bermalam setiap harinya merasakan bagaimana keadaan di Gaza hari ini. Mereka akan benar merasakan bagaimana perjuangan itu, dan mereka akan tetap bertahan di Gaza sampai mujahid terakhir yang ada di Gaza itu pun terbunuh sekalipun. جيد. Saluhan? Bisa videonya. طيب نختم بالدعاء، ومن أراد السؤال على وأنا جالس أسمع. سأعطي تبرك صلى الله عليه وسلم. سأعطي تبرك صلى الله. Baik, Ibu Bapak hadirin dan rahmatullah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara kita yang orang mereka itu ingin langsung pergi ke Palestina, pergi ke sumbangan melihat fakta, melihat fakta betul. Jadi dia ingin ke sana, kemudian kita sebagai orang Islam malah membuka umat agama, kita boleh tidak banyak. Kemudian dia berniat pula ingin pergi ke Palestina untuk pergi
Bagaimana caranya mereka itu misalnya, apakah masih terbuka peluang untuk sholat misalnya? سؤال عن كيفية الشخص يقرأ النساء التي ليس بقادر على كثير من الأموال نستطيع أن نصعد مجرد الرسائل وننزل عن خوارج في فلسطين ونستطيع أن نصلي هناك وليس فقط في مسجد الحرام ومسجد النبوي وكذلك في المسجد الأقصى. من أراد شيئا يعني هذه نصيحة يعني ليس لها علاقة بفلسطين وحدها، يعني هذا أمر من أراد أن ييسر شيئا من المعسر فهناك طريقة. Jadi ada satu perkara ini bagaimana seseorang ingin mau dipermudahkan dalam suatu perkara maka ada caranya. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم من قال سبحان الله وبحمده 30 مرة ثم دعا الله باسمه الأعظم وهو الأحد الصمد وكان صادقا ومتيقنا بأن الله سيعطيه والله سيعطيه. Dan juga selalu berdoa mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah 30 kali dan lalu berdoa kepada Allah mengucapkannya ya Allah ya Ahad ya Samad lalu berdoa kepada Allah insyaallah Allah akan membantukan menjawabkan memberikan kemampuan terhadap apapun permintaannya. أنا عندما أتيت إلى إندونيسيا عندما دخلت إندونيسيا لم أكن أملك إلا 100,000 روبية فقط بعدما اشتريت الطائرة، لكنني كنت متوكلا على الله وكنت أؤمن بالدعاء. والله العظيم في اليوم الأول الذي دخلت به إندونيسيا ولا أعلم أين أذهب ولا أفعل رزقني الله وظيفة وأنا أدخل من المطار. تقابلت مع رجل من فلسطين قال أنت من أين؟ تريد الوظيفة؟ أنا أدخل في المطار الله يعطيني الوظيفة. من كان صاحب يقين ويؤمن بالله سيعطيه الله عز وجل ما يريد مهما كان. Beliau menceritakan sendiri juga terkait keyakinan kepada Allah. Beliau ketika datang ke Indonesia, ketika sampai ke bandara, itu uang yang ada untuk hidup itu cuma 100.000 rupiah saja. Tetapi beliau ketika berdoa kepada Allah dan Allah mudahkan semuanya. Ketika beliau datang ketika sampai di bandara itu pun tidak tahu mau datang ke mana, mau pergi ke rumah siapa. Ketika mau sampai ke Indonesia dia menggunakan 100.000 saja. Dan akhirnya ketika itu Allah berdoa kepada Allah, mana dari mana beliau besar. Ketika dari Palestina, Allah mudahkan segalanya. Allah mudahkan segala jalan-jalannya. Dikarenakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya nanti Allah akan memberikan jalan dan kemudahan kepadanya. المال ليس الرزق الوحيد. هناك رزق الصحة، العبادة، التمسك بالدين. ومن أراد شيئا من الله بحق وطلبه ومتيقن في قلبه أن الله قادر سيعطيه الله عز وجل. فإن شاء الله أسأل الله أن يعطيك ذهابا إلى مكة والمدينة والمسجد الأقصى. Harta bukan satu-satunya kelebihan yang Allah berikan kepada kita, tetapi Allah berikan rezeki kepada kita. Terkait semua yang Allah berikan kesempatan kepada kita pada detik hari ini, itu maka suatu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah nanti berikan kesempatan kepada ibu terutama untuk bisa nanti sama-sama merasakan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sudah nanti di Masjid Al-Aqsa. Amin. Bismillah. Masya. Bapak Ibu, di sini kami dari sahabat peduli, dari peduli yatim, dari sahabat yatim kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada kaum muslimin, untuk dapat memberikan kontribusi kepada saudara kita dari Palestina. Nanti maaf sebelumnya ada sedikit saran teknis, ada video yang mau kita tampilkan tapi belum dapat kita tampilkan hari ini. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini mungkin kita tidak dapat memberikan langsung, tetapi besok-besok silakan ingin memberikan komitmen, ingin memberikan donasi ke Palestina dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya. Di sini kami ada menyediakan lembar komitmen untuk
seluruh masyarakat yang ingin memberikan komitmen donasi terlebih dahulu untuk dikirimkan ke Palestina. Untuk komitmen donasi ini tidak harus dikirimkan sekarang atau hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, bahkan bulan depan atau kapanpun itu. Untuk memberikan komitmen donasi bantuan kepada saudara kita di Palestina. Komitmen ini tidak harus atas nama pribadi, bisa atas nama keluarga, bisa atas nama kantor, atas nama pengajian, atas nama warga. Silakan yang ingin memberikan komitmen donasi, nanti silakan boleh diangkat tangannya. Dan insyaallah nanti akan kita tuliskan, insyaallah akan langsung kita catat sebagai bentuk komitmen donasi untuk disalurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Ibu. Sebelum diketuk bagi beliau ini, kami siap lagi menyerahkan, tapi tidak mana. Itu tadi yang ada salah teknis yang saya katakan, Bu. Mana? Mungkin dengan adanya itu bertambah kuat dorongan itu. Ada nggak bisa ditampilkan dari coba sama teman-teman soalnya. هي تريد المشاهدة؟ Saya lagi. في الحقيقة يريدون المشاهدة لكن لا يستطيعون. فيديو rusak. Ya, Mas. Kesalahan teknis nggak bisa dibuka. Atau kesalahan teknis di laptop nggak bisa ditampilkan secara kosong teknisi. harus cek di kantor. Mungkin di akhir berdua bisa dicari langsung, Bu. Jawabannya langsung nanti di akhir, baru soal bisa dilihat. Itu terkait video keadaan Palestina sekali dan juga terkait bantuan dari sahabat yatim yang sudah sampai di Palestina. Baik Bapak Ibu yang ingin memberikan komitmen silakan diangkat tangan. Yang ingin memberikan komitmen untuk saudara kita di Palestina di angka 3 juta rupiah silakan angkat tangan. Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komitmen, tidak harus hari ini, boleh kapanpun, bisa transfer, boleh dicicil silakan. Yang dicicil ini bukan harta yang sementara di dunia, tapi ini harta hakiki kita yang akan kita bawa ke akhirat. Boleh atas nama keluarga, boleh atas nama almarhum keluarga, atau apapun boleh silakan. Dan akan kita tahu ini adalah harta hakiki kita yang akan kita bawa ke akhirat. Ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan komitmen untuk saudara kita di Palestina yang akan 3 juta rupiah? Ada boleh? Tidak harus atas nama pribadi, boleh. Berdua, bertiga, berempat, boleh. Silakan. Ada yang ingin memberikan komitmen donasi? Ada? Dari Bapak 3 juta rupiah. Masya Allah. Barakallahu fiikum ya Allah. Mungkin arju doa إن شاء الله نأخذ اسمه. Nanti. Insya Allah nanti kita sama-sama doakan bersama nanti. Pak dari tim boleh tolong dibantu berikan komitmen donasinya. Dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak yang lain yang ingin memberikan komitmen dari ibu 3 juta rupiah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Syukran katsiran. Semoga Allah berikan bahasan terbaik terkait apa yang diberikan. Insya Allah nanti kita yang memberikan donasi nanti mungkin boleh sesudah sholat syukur nanti boleh berkumpul bentar, nanti kita mau berdoa bersama terlebih dahulu juga nanti. Ada lagi yang ingin memberikan komitmen donasi di angka 3 juta rupiah, boleh silakan angkat tangan. Ada? Komitmen donasi ini boleh diberikan kapanpun, ketika sudah terkumpul atau ketika mau dicicil terlebih dahulu boleh. Yang penting ini bentuk komitmen donasi kita untuk saudara kita di Palestina terlebih dahulu. Ada lagi dari ibu yang memberikan komitmen donasi di angka 3 juta rupiah? Ada? Baik. Yang ingin memberikan komitmen donasi untuk saudara kita di Palestina di angka 2 juta rupiah. Ada? Ada dari bapak ibu yang ingin memberikan komitmen donasi untuk saudara kita di Palestina? Boleh silakan. Tidak harus atas nama pribadi, tidak harus segera. Kapanpun itu ketika ada boleh. Dan itu boleh dicicil. Dan kita cicil ini bukan barang yang semata sifatnya di dunia. Tetapi yang kita cicil ini adalah harta asli kita yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Kita tahu harta benda kita yang ada di dunia ini itu cuma titipan semata. Kalau ingin menjadikan yang kekal, maka kita titipkan kembali kepada pemiliknya, ini Allah SWT, lewat cara kita memberikannya kepada saudara kita di Palestina. Ada lagi Pak Ibu yang ingin memberikan komitmen donasi di angka 2 juta rupiah, boleh silakan angkat tangan. Tidak harus atas nama pribadi, boleh. Ada? Dari ibu-ibu, atas nama ibu-ibu pengajar boleh, atas nama jemaah masjid boleh, atas nama warga suatu daerah boleh. Ada? Atas nama kantor, nama organisasi boleh, tidak harus atas nama pribadi. Ada? Tidak harus berbentuk sedekah, ingin berbentuk zakat harta silakan boleh.
Rp1.000.000. Ada? Dari ibu boleh? Dari bapak Rp1.000.000. Dari bapak? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Dari putri beliau Rp5.000 dan juga dari beliau Rp1.500.000. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya ada yang ingin memberikan komitmen donasi tadi dari tim tolong dari beliau yang ingin kembali memberikan komitmen donasi di angka Rp1.000.000 boleh silakan. Dari adik-adik boleh buat ajak teman-teman yang di sekolah nanti silakan. Dari remaja masih nanti diajak silakan. Dari Karang Taruna boleh silakan. Yang ingin kita berikan komitmen ini sebagai aksi nyata kita, sebagai bentuk kepedulian kita untuk saudara kita di Palestina. Ada lagi yang ingin memberikan komitmen donasi untuk saudara kita di Palestina di angka Rp1.000.000. Ini bentuk komitmen kita dulu. Kalau dengan memberikan komitmen, setidaknya kita menunjukkan ini sebagai bentuk azam kita bahwasanya insya Allah kita akan memberikan bantuan untuk saudara kita di Palestina. Walaupun tidak sekarang, besok mungkin bulan depan atau kapan pun itu, tetapi kita memberikan komitmen donasi untuk saudara kita di Palestina. Ada lagi dari ibu yang ingin memberikan komitmen donasi di angka Rp1.000.000. Ada? Dari bapak yang memberikan komitmen donasi di angka Rp1.000.000 ada? Baik. Terakhir kepada seluruh jemaah yang ingin memberikan komitmen donasi di angka berapapun itu, Rp1.000.000 ataupun bahkan Rp1.000 pun, Rp100 pun, itu akan menjadi saksi kita di akhirat. Berapapun itu akan kita berikan, itu akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya kita tidak tutup mata, kita bersama dengan saudara-saudara kita dari Palestina. Insya Allah nanti silakan dari tim tolong bisa dibagikan kepada seluruh jemaah untuk Assalamualaikum dari hamba Allah. Insya Allah kita doakan bersama agar nanti bisa kita bersama.